Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Putra Ilmawan. Saya dari kelas 04 TPLP 003. Kali ini saya akan mempresentasikan hal yang sudah saya pelajari selama pertemuan di mata kuliah praktikum jaringan komputer. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Firman Pratama selaku dosen praktikum jaringan komputer. Untuk materi yang pertama saya bawakan adalah instalasi aplikasi pada web server. Yang pertama adalah teori dasarnya. Jadi ini seperti yang kita gunakan untuk menginstal aplikasi pada web server. Yang pertama adalah Ubuntu Server. Ubuntu Server adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Canonical Ltd yang dirancang untuk digunakan sebagai sistem operasi server. Ubuntu Server didasarkan pada sistem operasi Linux dan dirilis secara gratis dan open source. Yang kedua ada VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud ialah dengan membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya berkeras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. PuTTY adalah suatu aplikasi terminal emulator yang mensupport berbagai protokol jaringan seperti SSH, Telnet Program, Erlogin, dan SUBDAP. Aplikasi terminal emulator ini memungkinkan Anda untuk mengakses suatu komputer yang ada di tempat lain secara remote. Linux merupakan salah satu jenis sistem operasi yang bersifat open source dan memiliki berbagai macam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan lain sebagainya. Apache adalah aplikasi default web server yang bisa dengan mudah diinstal di semua OS Linux. Apache memiliki fungsi sebagai jembatan antara server dengan browser sehingga membuat website atau aplikasi di server dapat diakses melalui web browser. MariaDB adalah sistem manajemen database hasil dari pengembangan database sebelumnya yaitu MySQL. MariaDB merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memproses data SQL dalam waktu yang bersamaan. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa scripting open source yang digunakan oleh web developer untuk mengembangkan web. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola konten dinamis, session tracking, database, dan keseluruhan situs e-commerce. PHPMyAdmin adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan software yang paling populer untuk mengelola tabel dan database melalui web. PHPMyAdmin mendukung berbagai operasi database seperti MySQL atau MariaDB. Webmin adalah konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem Unix, dapat dijalankan di Windows. Webmin untuk mengonfigurasi internal sistem operasi seperti user, quote disk, file, konfigurasi, dan modifikasi aplikasi open source seperti Apache, HTTP server, PHP, dan MySQL. Certbot adalah klien yang membuat sertifikat SSL atau TLS untuk web server secara otomatis. Certbot dikembangkan oleh EFF atau Electronic Frontier Foundation menjadi salah satu klien resmi Let's Encrypt. Certbot digunakan sebagai pihak ketiga untuk membantu instalasi Let's Encrypt di Cloud VPS. Terminal pada komputer adalah suatu aplikasi atau antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui baris perintah Command Line Interface atau Shell. Terminal dapat ditemukan pada berbagai sistem operasi termasuk Windows,
Mac OS, Linux, dan lainnya. Notepad adalah editor teks sederhana yang biasanya disertakan sebagai aplikasi bawaan dalam sistem operasi Windows. Notepad digunakan untuk membuat, membuka, dan mengedit file teks dengan format sederhana seperti file teks biasa atau plain text dengan ekstensi .txt. WordPress adalah sebuah platform pengelola sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Platform ini sangat populer dan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Alat yang digunakan dan bahan-bahannya adalah PC atau laptop sebagai tempat untuk menjalankan VirtualBox. Yang kedua ada Ubuntu Server. Yang ketiga ada VirtualBox, tempat untuk menginstal Ubuntu servernya. Dan yang keempat ada PuTTY. Yang kelima ada Apache. Yang keenam ada DBMS dan MariaDB. Yang ketujuh ada PHP package. Dan yang ke-8 ada PHP MyAdmin. Nah, di sini instalasi WordPress pada Ubuntu 22.04. Di sini saya menggunakan PuTTY untuk melakukan proses instalasi WordPress. Seperti ini tampilannya. Langkah pertama di sini mengecek IP server. Saya menggunakan perintah IP addr atau IP address untuk dimasukkan ke PuTTY configuration. Nah, seperti ini IP-nya. Tampilan PuTTY configuration, lalu masukkan IP server saya, yaitu 192.168.0.27. Lalu saya klik open. Nah, di sini step pertama pointing domain dari IP di sistem operasi dasar. Saya menampilkan data pada folder menggunakan terminal yang sebelumnya saya membukanya dengan run administrator, lalu saya menampilkan data yang ada di alamat. Seperti ini perintahnya. Lalu saya ingin membuka file host menggunakan Notepad dengan menjalankan perintah notepad host. Lanjut, setelah terbuka file hostnya, di sini saya menambahkan baris berikut. IP saya, di sini saya telah merubah file host, lalu mengecek domain saya apakah sudah terhubung atau belum dengan IP server. Di sini saya setelah merubah file host, lalu mengecek domain saya apakah sudah terhubung atau belum dengan IP server saya dengan menggunakan perintah. Nah, step yang kedua, buat create DB username dan passwordnya di PHP MyAdmin. Di sini saya melakukan login pada PHP MyAdmin dengan menggunakan akun PHP MyAdmin yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Jika sudah berhasil masuk di sini, saya membuat tabel WordPress, lalu membuat akun baru untuk mengakses database WordPress-nya. Di step yang ketiga, setelah itu saya membuka PuTTY yang sudah terhubung dengan server saya, lalu masuk pada folder HTML yang ada di alamat. Masukkan perintah seperti ini. Jika sudah masuk pada folder HTML, di sini saya membuat folder WordPress dan mengeceknya dengan menggunakan perintah sudo mkdir WordPress dan ls. Di sini saya sedang mendownload file installer WordPress dengan memakai widget dengan menggunakan perintah seperti ini.
Setelah selesai mendownload file installernya, WordPress saya mengeceknya dengan menggunakan perintah ls. Lalu yang step keempat, ekstrak WordPress-nya atau zip filenya menggunakan perintah sudo unzip.zip. Seperti ini nantinya dia akan mengekstrak file zip-nya. Lalu saya mengeceknya dengan menggunakan perintah ls. Nah, seperti ini. Saya masuk ke dalam WordPress-nya, hasil ekstrak dari file zip, lalu mengeceknya dengan menggunakan perintah cd WordPress dan ls. Saya melakukan instalasi Midnight Commander dengan menggunakan perintah sudo apt install. Setelah terinstall, saya menjalankan Midnight Commander MC dengan menggunakan perintah MC. Nah, beginilah tampilan Midnight Commander jika dijalankan, lalu saya pencet keluar untuk keluar dari Midnight Commander atau dengan menggunakan F10. Yang step kelima ada setting ownership dan permission. Setelah itu saya kembali ke folder sebelumnya dan melihat isinya dengan menggunakan perintah cd dan ls. Seperti ini tampilannya. Lalu saya merubah kependekan menjadi www.data dan mengeceknya dengan menggunakan perintah sudo chown. Seperti ini perintahnya. Lalu pindah ke folder WordPress, menampilkan file yang ada di dalamnya. Untuk mengeceknya dapat menggunakan perintah seperti ini. Lalu step yang keenam ada install WordPress. Masuk ke webmin menggunakan akun yang dibuat sebelumnya. Di sini saya membuat dua virtual server untuk instalasi WordPress pada web dengan menggunakan dua port, yaitu 80 dan port 443. Seperti ini. Nah, setelah itu saya di sini mengisi data sesuai keperluan saya, lalu saya biarkan passwordnya default. Ini dia tampilan login pada WordPress saya. Setelah itu saya melakukan login dengan menggunakan akun WordPress yang saya sudah buat tadi sesuai kebutuhan saya. Nah, ini WordPress. Setelah berhasil login, maka seperti ini tampilan awal pada WordPress bagian backend. Dan seperti inilah tampilan awal front end pada WordPress. Kesimpulannya, di praktik ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menginstal WordPress di Ubuntu 2.04 dengan mengikuti beberapa langkah. Namun perlu diingat bahwa langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi yang diperlukan. Di pertemuan ke-9, saya membahas tentang instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Teori dasarnya adalah Windows 7 adalah sebuah versi Windows yang dikeluarkan untuk pabrik komputer pada 22 Juli 2009 dan dikeluarkan untuk publik pada 22 Oktober 2009. Ini adalah penerus Windows Vista, hampir dikeluarkan dalam 3 tahun sebelumnya, tetap menjadi sistem operasi untuk digunakan pada komputer pribadi termasuk desktop rumah dan bisnis, laptop, PC tablet, dan PC pusat media. Proses instalasinya cukup mudah atau dimengerti. Cukup buka VirtualBox, klik New, ketik nama Windows 7, masukkan file ISO-nya yang telah di-download.
atau prosesor atau memori, lalu klik start. Seperti ini tampilannya. Lalu akan seperti gambar di bawah, klik next, klik install now, pilih jenis instalasi yang ingin diinstal, checklist kotak, next, pilih custom atau advance, klik new untuk membagi partisi, klik next, tunggu instalasi selesai. Setelah selesai proses instalasi, pilih ASMI later, pilih zona waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, pilih home network. Instalasinya selesai, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih bridge adapter aja. Nah, di sini saya masukkan IP address saya yaitu 192.168.0.5. Lalu subnet masnya dia akan otomatis keisi sendiri. Lalu preferred DNS servernya 192.168.0.2. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pakai internet lokalnya dengan versi 4 atau IP versi 4, lalu kita klik OK. Di sini kita klik yang properti selanjutnya. Tampilannya seperti GUI atau CMD. Di sini saya membuka CMD untuk mengetes IP-nya dengan memencet properties. Pilih properties. Ini tampilan dari properties di atas. Kita klik change setting atau langkah selanjutnya. Kita klik change untuk mengatur komputer name-nya. Di sini kita masukkan komputer name-nya yaitu client. Kita bisa masukkan user yang sudah dibikin yaitu user 3 joswansurya.id. Ini nama servernya. Tampilan yang sudah berhasil, lalu kita akan klik yang tombol restart now, lalu lanjut. Nah, ini tampilan dari setelah restart. Kita pilih yang ada user, masukin username dan password yang telah kita buat tadi. Ini tampilan yang sudah berhasil dari langkah-langkah yang sudah kita jalankan dalam sebuah instalasi. Kesimpulannya, keunggulan Windows 7 adalah sistem operasi yang sangat stabil, di mana kompatibilitas dengan perangkat lunak yang ketiga juga cukup tinggi, dan aplikasi jarang terjadi crash yang mengganggu pengoperasian sistem operasi. Selain itu, Windows 7 memiliki driver kompatibel yang sangat lengkap sehingga mengadaptasi perangkat keras Anda ke Windows 7 tidak terlalu sulit. Nah, di pertemuan yang 10 saya membahas bagaimana cara menghubungkan klien ke VPN server. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah sistem software yang memungkinkan penggunanya dapat tersambung ke internet secara pribadi. VPN mampu memberikan akses secara aman melalui koneksi server dengan menyembunyikan jejak data pribadi pemakainya. Maka langkahnya adalah buka klien di VirtualBox. Pastikan klien server terhubung dengan internet yang sama. Pastikan adapter di VirtualBox klien yaitu bridge adapter. Cek IP address klien. Pastikan octet ketiga sama dengan server. Jika berbeda, kita bisa buka CMD, ketik ipconfig /release ipconfig new. Jika bisa berubah, langsung hubungan klien ke VPN server. Begini tampilannya. Kita buka network dulu. Pilih network and sharing center. Kita pilih setup a new connection or network. Lalu kita klik selanjutnya.
Berikut tampilan dari setup connection connector-nya. Pilih yang net connect to workplace, lalu kita klik next. Kita pilih yang use my internet connection atau VPN. Kita klik pada setup an internet connection, lalu kita masukkan internet address-nya yang sudah kita bikin. Seperti ini IP-nya, lalu next. Jadi kita masukkan username dan password yang sudah kita buat. Ini tampilan VPN yang sudah connect. Kita masukkan username-nya dan password, lalu kita klik tombol connect. Kita tunggu beberapa menit. Dan ini tampilan yang sudah terconnection VPN-nya. Dari praktek ini saya bisa mengenai cara menghubungkan sebuah klien ke VPN server tanpa menggunakan kabel. Di pertemuan 11 saya akan membahas tentang cloud service VPS. Teori dasarnya cloud service VPS, fungsi VPN server. Langkah-langkahnya, beli VM di ID Kronos. Satu VM dibuat untuk 4 VPS, lalu buat VPS di VM, buat akun Cloudflare, masukkan domain ke Cloudflare, name server yang di Cloudflare di copy ke name server yang di ID CloudHost. Kita harus membeli domain di ID CloudHost terlebih dahulu. Satu domain untuk satu kelompok. Di sini kita kasih nama domainnya kelompok 6TI. Lalu kita buat akun Cloudflare, masukkan domain ke Cloudflare name server, dan di Cloudflare di copy ke name server yang jadi close. Tunggu sampai ke website aktif. Seperti ini tampilannya. Bisa menggunakan nama kita. Lalu kita masuk ke ID CloudHost menggunakan password yang kita buat. Di sini tampilannya sudah berhasil dari DNS check-nya. Kita masuk ke putih. Saya masukkan hostname saya di kelompok 6ti.my.id. Ini tampilan yang sudah sukses. Login sebagai user, passwordnya jangan sampai lupa. Kesimpulannya, domain cloud dan VPS adalah dua konsep yang berbeda tetapi dapat saling terkait. Domain cloud lebih menitik beratkan pada manajemen dan hosting domain menggunakan layanan cloud. Sedangkan VPS adalah bentuk hosting memungkinkan Anda memiliki kontrol dan kebebasan yang lebih tinggi atas lingkungan server virtual yang terisolasi. Keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk menyediakan infrastruktur yang kuat dan scalable untuk kebutuhan. Di pertemuan yang ke-12, saya membahas instalasi server cloud. Seperti biasa, yang kita butuhkan. Yang pertama, kita nyalakan VPS ID Cloud. Nyalakan VPS di ID CloudHost. Lalu masuk ke VT, gunakan domain yang sudah kita buat. Dan ini sampai dari putih yang sudah kita loginkan, kita lanjut langkah berikutnya. Kita menggunakan perintah-perintah di atas. Perintah untuk mengurus MSQL-nya.
seperti ini. Ini sama DMB servernya. Untuk di sini kita bisa pilih tombol Y, sudo update install php libage 2 mod. Kita copy paste saja biar nggak kelamaan ngetiknya. Kita masukkan perintah php version, lalu masukkan perintah sudo nano /var /pd/html/info php. Kita pilih tombol di sini. Dan ini tampilan yang sudah berhasil ya. Di PHP version. Lalu kita masukkan perintah sudo update. Di sini kita pilih aja. Nah, ini kita klik tab dulu lalu pilih oke. Di sini kita pilih yes. Ini masukkan password yang sudah kita buat. Masukin password lagi. Login ke PHP MyAdmin-nya. Tampilan PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kita masukkan perintah ini. Lalu kita masukkan perintah sudo apt install webin. Nah, ini menginstal, sudah menginstal. Tekan pada perintah. Tapi kita buat akun Cloudflare, masukkan domain ke Cloudflare, name server yang di Cloudflare di copy ke name server yang di ID CloudHost, tunggu sampai website aktif. Nah, masukin perintah ini. Nah, ini sudah berhasil. Kesimpulan dari pertemuan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika membuat server untuk WordPress, kita harus memiliki internet yang stabil dan operasinya stabil. Barulah saya bisa menginstal server WordPress tersebut. Di pertemuan 14, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat VPN server. Yang pertama, teori dasar. Cloud service merupakan istilah yang mengacu kepada beragam layanan dengan basis teknologi cloud dan internet. Layanan ini memberi akses aplikasi dan sumber daya teknologi informasi kepada pengguna tanpa perlu membeli atau membangun infrastruktur dan perangkat keras internet terlebih dahulu. VPS adalah salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus di server meskipun hanya digunakan lebih dari satu user. Fungsi VPN status di sini menyebabkan hosting, melakukan uji coba software, maupun traffic website. Mikrotik merupakan sistem operasi berupa berkat lunak untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan berskala kecil maupun besar. Mikrotik bahkan disebut sebagai sistem operasi paling ringan dan sederhana dan mulai digunakan di warung internet atau warnet, game, provider hotspot, hingga perkantoran. Winbox adalah sebuah aplikasi berbasis Windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi mikrotik. Winbox dalam proses konfigurasi mikrotik digunakan sebagai tempat administrasi dengan tujuan agar bisa memakai GUI sehingga memudahkan proses konfigurasi.
Putih adalah suatu aplikasi terminal emulator yang mensupport berbagai protokol jaringan seperti SSH dengan program rel login dan subdap. Aplikasi terminal emulator ini memungkinkan Anda untuk mengakses suatu komputer yang menjadi tempat lain secara remote. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengakses komputer server. Berikut instalasi VPN servernya. Pertama-tama kita beli VM Proteknya dulu terlebih dahulu, lalu buat username, password, dan search name. Setelah itu klik create. Setelah dibuat maka IP-nya akan muncul IP publik. Untuk ini dimasukkan ke inbox, lalu nyalakan VM Proteknya. Nah, ini IP-nya baru dapat, lalu klik connect. Buat password pada user, lalu apply, lalu oke. Pilih menu PP pada PTP server, kita enable, klik apply, lalu oke. Atur dan buat nama, kemudian buat passwordnya, pilih service PPTP, dan terakhir buat jaringan addressnya. Saya membuat jaringan local address dengan IP 192.168.0.2 dan remote address-nya kebalik ke IP-nya 192.168.01, remote address-nya 192.168.0.2. Lalu klik apply, lalu oke. Masuk ke menu firewall, lalu pilih NAT, lalu tambahkan, kemudian klik action ganti ke mask.ad, lalu klik apply dan oke. Kita cek terlebih dahulu IP publik kita di Google sebelum kita menggunakan VPN-nya. Di sini IP saya 103.250.10.86. Masuk ke setting pada Windows, lalu pilih VPN. Pilih VPN, kemudian add VPN connection. Pilih VPN provider Windows built-in, lalu isi connection name Ida Putra sesuai nama kalian. Untuk server name or address, masukkan IP yang sesuai dengan yang ada di Mikrotik tadi. Karena IP saya IP publik yang tadi 103.250.10.86. Selanjutnya jika sudah selesai tinggal klik connect. Seperti ini tampilannya, kita pencet save. Nah, jika save lagi itu maka IP sebelumnya akan berubah menjadi IP Mikrotik, yaitu 103.250.10.86. Kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini, pada praktek yang kali ini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan Winbox sebagai GUI, kita dapat membuat server VPN pada perangkat Mikrotik dengan mengikuti langkah konfigurasi yang benar. Ini memungkinkan kami menyediakan akses aman ke jaringan pribadi dan melindungi data saat terhubung melalui koneksi VPN. Sekian dari saya, hidup Hilmawan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.